daging unta masak di gulai. Mohon izin Bapak Dewan Juri, karena ceramah mau saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pergi mengaji, siapa yang semangat menjawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, teman-teman yang saya cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Sang Penguasa jagat raya dan alam semesta, yang dengan kasih-Nya menyebarkan cahaya iman di hati hamba-hambanya, dan dengan rahmat-Nya memerintah manusia pilihannya dengan adab dan akhlak yang luhur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang cahaya yang akhlaknya lebih indah daripada rembulan, lebih harum daripada harumnya kasturi, dan lebih semerbak dari bunga selasi yang mekar di taman. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sesungguhnya kemuliaan seseorang menurut sudut pandang agama bukan pada rumah megah dan istana yang dia miliki, bukan pula pada pakaian mewah yang dia kenakan, tidak juga pada pangkat dan jabatan yang dia genggam, karena semua itu hanyalah fata morgana. Kemuliaan sejati seorang mukmin terletak pada iman yang menghiasi dada dan akhlak mulia yang terpancar dari perilakunya, sebagaimana tergambar pada sosok sempurna dan paripurna yang kemuliaannya tidak hanya dikagumi oleh manusia dan alam semesta, tetapi juga diabadikan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Subhanallah, tidak ada kemuliaan yang lebih agung bagi seorang manusia selain dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan akhlaknya. Jika pujian manusia bisa saja palsu, sanjungan makhluk bisa saja keliru, tetapi jika pujian dan sanjungan itu dari yang maha sumber kebenaran, sudah pasti 1000% kebenarannya, sejalan pula dengan sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak Ibu Dewan Juri, teman-teman yang berbahagia, Rasulullah mampu menunjukkan dunia dan menyampaikan risalah kenabiannya bukan karena harta dan tahta, dan bukan pula dengan senjata, tetapi dengan kemuliaan dan keindahan akhlaknya. Dengan akhlak beliau mampu menundukkan musuh-musuhnya. Dengan akhlak beliau mempersaudarakan kaum yang saling bermusuhan. Dengan akhlak beliau membangun peradaban manusia menjadi mulia dan bermartabat. Teman-teman yang berbahagia, akhlakul karimah atau kepribadian mulia adalah perhiasan bagi orang yang beriman, yang terpancar pada pribadi yang mulia,
Terlihat dari bagaimana seseorang itu bersikap dan bertutur kata. Sopan ketika ia bersikap dan santun ketika ia berbicara. Jiwa yang kotor, hati yang ternodai, akal yang rusak, dan lingkungan yang jorok sudah pasti tidak akan mampu menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah di dalam hidup dan kehidupannya. Karena akhlakul karimah tidak akan terdapat dari tingginya pendidikan. Sebab berapa banyak orang yang berpendidikan tinggi justru berperilaku menyimpang dan bertolak belakang dari kesan moral dan akhlakul karimah. Pendidikan hanya laksana bungkusan mewah, namun di dalamnya kosong kerontak. Akhlakul karimah itu hanya bisa diperoleh dengan melewati beberapa tahapan. Selain mengkonsumsi makanan halal, lingkungan yang baik dan agamis juga harus berawal dari karakter yang ditanamkan oleh kedua orang tua yang terbiasa dengan keluhuran akhlak dan kedisiplinan dalam beragama. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan man ahsanu khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman dan akhlak itu ibarat dua sisi mata uang. Tak ada iman yang sempurna tanpa akhlak, dan tak ada akhlak yang sejati tanpa iman. Ketika seseorang sopan dalam bersikap, santun dalam berucap, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dan saling menghargai dengan sebaya, tidak angkuh dan sombong pribadinya, maka itulah cerminan yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dicontohkan oleh sosok manusia sempurna paling tampan fisiknya, yang paling mulia akhlaknya, dan paling tinggi derajat serta martabatnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Elok perahu karena kemudi, elok taman karena bunganya, elok manusia karena budi, bukan karena rupa indah raganya. Tidak sedikit orang yang rajin salat, namun lisannya suka menebar fitnah dan kebencian. Rajin puasa, tetapi hatinya penuh iri dan dengki. Rajin membaca Al-Quran, tetapi perbuatannya masih jauh dari tuntunan agama. Betapa sia-sianya ibadah tanpa akhlak, dan betapa hampa amal tanpa adab dan budi pekerti. Teman-teman semua, ada sebuah pantun. Ke pasar membeli ikan tenggiri, singgah sebentar membeli pepaya. Orang berakhlak penuh simpati, walaupun hidup sederhana dan apa adanya. Bapak, Ibu, Dewan Budi, teman-teman yang berbahagia, hidup ini hanyalah tinggal sebentar. Harta akan habis, jabatan akan sirna, tubuh pun akan kembali menjadi tanah. Namun, nama baik dan akhlak mulia akan tetap dikenang, bahkan menjadi cahaya yang menyinari kuburan kita kelak. Maka, mari kita tebarkan akhlak mulia. Senyum yang menyejukkan hati, salam yang menyebarkan damai, maaf yang melapangkan dada, tangan ringan membantu sesama. Insya Allah, dengan akhlak mulia kita akan dicintai manusia di dunia dan dirindukan surga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, cukup sampai di sini dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah,